masuk ke tubuh istri saya. Istri saya langsung gini mas, assalamualaikum. Saya jawabkan waalaikumsalam. Ini benar Ibu Ratu Kidul? Iya benar. Apa benar Ibu ngasih uang totalnya 30 M kepada istri saya? Iya benar. Lah mana Bu Ibu duitnya? Itu di situ. Mana nggak kelihatan? Hati kamu belum bersih, makanya kamu belum bisa wujudin. Kata siapa? Ibu, kalau benar Ibu Ratu Kidul harusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Mipin. Bagi teman-teman Lintang Misteri yang saya muliakan, semoga kalian sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Lintang Misteri sudah ada narasumber nih, namanya Mas Ripin. Mas Ripin ini akan menceritakan pengalaman mistisnya. Dulu pernah punya mantan istri, pernah melakukan bersekutu dengan setan, dan juga pernah dari salah satu bangsa jin yang menyamar Ibu Ratu Kidul, juga pernah memberi uang gaib sebesar 30 miliar. Oke, yang penasaran videonya, kita langsung saja sapa beliau narasumbernya nih, namanya Mas Ripin. Pak Mas. Alhamdulillah Saya Mas, sehat walafiat. semangat dong. Semangat. Makasih ya Mas sudah mau bercerita di Lintang Misteri ya, semoga bisa membawa manfaat dunia dan akhirat ya. Iya. Amin. Kalau boleh ngomong-ngomong, aktivitas sekarang apa nih Mas? Jualan Mas. Jualan apa nih? Cendol. Iya. Oh ini ada cendol gitu ya? Iya. Dalam sini. Ya teman-teman, ini profesi sebagai cendol ya Mas ya? Iya. Cendol dawet ya? Cendol Jawa. Khas mana Mas? Khas Bandar, jangan Banjar, Bandar. Bandar Jawa Tengah, Jawa Tengah. Batang. Batang ya? Iya. Udah lama Mas? Lama, udah 11 tahun. Wow, udah tempel dong oh? Hah? Udah tempel mobil dong? Mobil-mobilan. Udah siap Mas? Hah? Udah siap belum nih ceritanya nih? Oh, siap-siap Mas. Udah ya? Nah. Alhamdulillah Mas Ripin udah siap ingin menceritakan pengalaman mistisnya. Jangan skip ya, biar teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari pengalaman narasumber. Jadi yang namanya manusia itu pasti punya pengalaman masing-masing. Tak perlu lama-lama lagi, Lintang Misteri antara ada dan tiada, mereka ada. Monggo Mas Ripin, dulu awal ceritanya gimana sih kok sampai istri jenengan dulu melakukan bersekutu dengan setan ya? Ini ceritanya agak panjang ini Mas. Iya. Saya ceritain dari awal dulu ini ya, dari awal pacaran lah, tapi panjang ini Mas. Iya nggak apa-apa. Gini Mas, dulu pas saya itu masih menjalin hubungan pacaran sama mantan istri, ada keanehan Mas. Tiap saya tidur pasti ada yang nyamperin Mas, mimpi buruk Mas, seperti berben gitu loh. Apa bahasa Indonesianya berben? Berkepe. Berapa ya? Itu mungkin lah. Saya sering didatengin macam wujud genderuwo, matanya merah melotot sebesar bola pingpong Mas, kukunya panjang-panjang. Saya dicekik, sering itu Mas, dicekik, saya bahasain bisa-bisa saya lah. Dianya kabur, tapi selalu datang lagi, selalu ngomongnya gini Mas, jangan ganggu istri saya. Nah saya berpikiran, saya bangun berpikiran, istri siapa yang saya ganggu, enggak? Bingung nggak Mas? Orang saya pacaran bukan ganggu istri orang, dia gadis. Saya pikir-pikir, Mas, biarinlah, mau setan-setan konyol mungkin kayak gituan. Setelah saya nikah, saya nempatin rumah kosong Mas. Rumah kosong itu peninggalan bekas mantan mertua. Tinggal rumah kosong, rumah itu katanya sering misah-misahin orang rumah tangga. Sering, udah berapa kali, berarti 3 kali ditempatin orang, ditempatin mertua pisah,
bolehnya mertua juga pisah, bahkan ada orang yang ngontrak juga pisah. Setelah itu saya ada yang gini mas, ada yang ngomong, nenek dari istri pernah ngomong gini, Pin, kalau bisa itu rumah jangan ditempatin, mending cari tempat lain. Nah saya bilang, nah, tempat di mana Mbah, orang rumahnya punyanya situ, mau pulang ke rumah saya ada kakak saya, nanti umpel-umpelan lah, bingung. Oh silahi ta'ala lah Mbah, saya tempatin, tapi sering ada hal ganjal mas itu mas. Tiap jam 12 lewat seperempat lah, sering itu di depan kamar itu kedengeran suara anak ayam, pijik pijik pijik, tapi setelah lama kelamaan jadi suara ngerintih, jadi suara orang nangis. Saya samperin, nah, saya penasaran mas, saya penasaran itu siapa, apa orang ngerjain, masa orang ngerjain, orang pintu saya aku tutup semua. Saya samperin, tahu-taunya itu mas hantu kuntilanak, tapi saya nggak pernah lihat wajahnya, selalu ngebelakangin. Saya ikutin kan sampai persimpangan rumah itu, kan rumah kan gini L, sampai persimpangan rumah selalu hilang terus di situ. L itu tempat rumah yang saya persimpangan itu nggak bisa dikasih lampu, kalau dikasih lampu selalu padam terus nggak bisa dikasih lampu. Sering udah wes bola lah, mungkin setan iseng, cuma satu kali mungkin iseng, besok udah nggak ada, tapi besoknya terus mas, terus nggak pernah let itu, terus tiap malam. Hampir jadinya saya kan jadi terbiasa kan, soalnya kan keseringan, jadi biasa, mungkin setan itu biasa. Tapi lama kelamaan gini mas, saya kan profesi saya tukang cendol. Kalau pas musim penghujan kan usaha saya kan susah itu mas, mogok, soalnya berkendala dengan hujan. Beralih profesi jadi tukang sosis bakar. Saya jualan itu kan gini mas, saya belanja, istri nemenin, kan tahu modelnya berapa, penghasilan berapa. Tapi setelah saya kasih istri kok marah-marah terus, orang saya duit udah saya kasih semua. Tahu-taunya gini mas, katanya uangnya ada yang kurang. Dia nuduhnya uang itu saya buat main-mainin, apa buat celeweng-celeweng lah di belakang. Padahal enggak mas, udah saya berikan semua. Yang ganjalnya gini, masa uang udah saya berikan semua, katanya kok ada yang hilang, nggak pas. Saya hitung-hitung pas mau pulang total sekian, tapi setelah di rumah pas mau saya berikan sama istri kurang mas, kurang 50% mas, selalu hilang terus itu duitnya itu tiap hari mas. Kan saya bingung, duit ambil siapa, apa jatuh di jalan. Tapi jatuh di jalan kok tiap hari hilangnya segitu-segitu aja. Saya bingung, penasaran, saya cari-cari tahu, cari-cari orang yang ngerti lah. Katanya itu mas, ada yang ngambil, tapi wujud-wujud gaib lah orang-orang yang istri marah-marah, gak terima pendapatan saya itu, katanya saya dituduh uang itu buat celeweng. Istri marah, cekcok itu mas. Saya pergi mau jualan, sampai saya belanja, saya pulang-pulang istri mau bunuh diri mas. Istri mau bunuh diri, udah pakai lendang itu, tali selendang itu gantung mas, sini mas, gantung di sini. Saya sabarlah, saya sikap itu mas, saya peluk istri. Kamu gila ya, katain mas, kamu gila ya, kamu stres ya. Malah tertawa mas, mantan istri tertawa. Iya saya stres, saya gila, saya stres, saya gila. Tapi tatapannya itu kosong mas, tahu-taunya kesurupan mas. Kesurupan, saya panggil, saya cari bantuan orang yang pinter lah, katanya orang yang tahu, disembuhin. Kesurupan lagi. Pas itu kan kampung rame itu mas, banyak orang yang nonton. Pas istri saya kesurupan, ada orang hamil nonton itu, nyamperin si istri saya, ngamuk-ngamuk mas, katanya pengen makan bayi. Makan bayi yang dalam perut itu? Bikin makan bayi. Orang hamil langsung dibawa kabur sama suaminya, bawa pulang, kan ketakutan.
Setelah itu disembuhin, istri saya sembuh, besoknya ngajakin ke pasar mas, lihat ayam mentah itu mas, yang masih netes darahnya itu loh, Iya. ayam seger itu, malah melet-melet mas, bukannya ekspresi lapar, melihat lezat, makanan lezat gitu loh, haus darah kayaknya. Bilangnya gini mas, itu makanan kok enak banget, kayaknya enak itu makan ayam mentah yang ada darahnya, kayaknya enak. Saya kan marah mas, nggak wajar kamu, itu nggak wajar kamu, itu bukan makanan kamu. Orang aku pengen makan itu, saya beliin makanan pasar itu, jajan pasar nggak mau mas, mintanya makanan gitu mas. Saya marahin, saya bawa pulang. Setelah pulang, pengennya makan kayak gitu, saya alihkan, saya kasih kembang itu mas, bunga mas, dimakan mas, bunga dimakan. Kembang apa itu mas? Kembang melati, yang melati dimakan. Setelah itu dia malam kesurupan terus, malah gilanya itu mas, tetangga itu kalau istri saya kesurupan malah dimintai nomor. Togel, soalnya pas di tempat saya itu masih gilanya gempar-gemparnya togel itu mas, sering dimintai togel. Pernah keluar 1 kali. Berapa angka mas? 2 angka. Tapi bukan saya yang minta, tetangga saya, malah saya marahin. Orang masih ada tetangganya kesusahan kok malah di kesempatan diminta-mintain nomor. Iya, ya saya marah. Setelah itu mas, kejadian itu istri saya sering kesurupan terus. Dia histeris mas, katanya disamperin, didatengin nenek moyangnya yang namanya almarhum Mbah Gewo, itu bangsa aulia lah, wali ya. Dia dikasih ilmu, saya nggak tahu mas, saya ngelihat dia kok ngomong sendiri, tapi di ruangan itu baunya itu harum seperti jeruk itu loh mas, padahal nggak ada jeruk itu. Tangannya kayak gini, istri saya itu tangannya gini, tahu tuh dilihatin ke saya ada lafaz Allah seperti toh itu loh. Nah itu setelah dia punya gitu, dia bisa ngobatin orang. Dia bisa ngobatin orang itu gini mas, dia ngobatin secara lewat akidah lah, lewat jalan-jalan Islam. Tapi lama kelamaan kok ini kok anak kok kayaknya beda, cara doa-doanya beda dari yang kemarin, dari sajen datang bengek. Oh, aneh ini. Saya marahin, saya tanya-tanya, Dek, itu pakai apa nih, pakai wasilah siapa itu, pakai ajarannya siapa? Sepertinya bukan ajarannya Simbah. Enggak, saya minta tolong sama jin-jin saya, pengikut saya. Lah kok saya males kalau minta bantuan Simbah. Malesnya kenapa? Disuruh sholat 5 waktu, suruh puasa, suruh keramban itu gini mas, suruh makan tapi yang enggak wajar, enggak nyawa lah, daging-daging, makanya itu yang tumbuh-tumbuhan, bisa dibilang itu disuruh jadi vegetarian. Dia nggak mau, dia marah-marah. Dia kalau nyembuhin orang selalu minta bantuan jin. Saya liatin aja lah, pura lah. Tapi kan lama-kelamaan kan aneh mas, sifatnya di rumah jadi keras. Anaknya aja kalau rewel mau dibunuh mas, mau dibunuh beneran, mau dibunuh. Orang saya juga pernah mau dibunuh, mau diambilin pisau. Kalau marah udah nggak wajar itu. Dia sering nari-nari sendirian di kamar itu, nari, padahal bukan penari jaipong itu mas, tapi bisa nari jaipong, juga bisa nyinden, padahal bukan penyanyi sinden. Nari-nari sendirian, saya takut mas. Ini istilahnya konyol gila ini kelamaan ini. Saya rangkul kan, saya tanyain, kamu siapa? Nyakunya itu dayangnya Ibu Ratu Kidul, nyakunya. Namanya itu saya tanya, ini ngakunya Anjas Moro, ngakunya itu yang ngerasukin. Nah kamu ada perlu apa ngerasukin tubuh istri saya? Saya mau jaga istri ini jenengan. Nggak perlu dijaga, kan ada yang sudah jaga.
Ini kan ciptaannya Gusti Allah, yang jaga ya Gusti Allah sendiri. Ngapain kamu jaga-jaga gini ngikut-ngikutin? Malah kesannya istri saya nggak wajar sih. Sifatnya itu malah jadi kayak orang gila. Malah marah mas, ngata-ngatain saya, katanya sok tahu, ya tetek bengek lah. Malah saya mah diancam kalau ikut campur urusannya istri nih saya sendiri, katanya mau dibunuh, saya mau disingkirin. Ya saya nggak takut, saya tantang. Tapi saya nggak percaya itu mas, kalau itu dayangnya Ibu Ratu Kidul. Nggak mungkin, katanya Ibu Ratu Kidul kan orangnya welas asih. Ya itu saya nggak percaya itu. Tapi lama kelamaan gini mas, istri saya pulang dagang, istri saya itu ngurus saya kon ngosongin lemari mas, isi lemari pakaian suruh ngeluarin semua. Ya buat apa itu lemari kok dikosongin? Ada uangnya, mana uangnya? Orang lemari kosong kok. Ini ada uangnya. Uang dari mana? Kosong. Saya yang lihat, kamu nggak ngelihat. Coba diraba aja, kerasa nggak? Orang kosong diraba ya nggak kerasa no. Konyol ini orangnya. Saya tanya-tanya, katanya dikasih uang Ibu Ratu Kidul. Totalnya 30 M. Totalnya itu mas. Nah ini caranya gimana? Cara wujudinnya? Saya tanya sama mantan istri. Ada caranya, harus ritual. Lah syaratnya apa? Sesajen dari bunga kandil itu mas. Tiap hari itu 5 biji, sama dupa, sama wedang kopi, wedang teh, macam-macam itulah. Berarti total itu 5, tapi macam-macam. Saya penuhi syaratnya, saya jalani sama 1 bulan mas. Katanya itu waktunya 1 bulan, tapi kalau duit itu wujud harus disodakoin, katanya harus disodakoin ke fakir miskin dan anak yatim. Saya sudah ada niatan mas, kalau ini duit wujud saya sodakoin sama tapi setelah saya itu jalani selama 1 bulan, saya wirid itu mas sampai tengah malam, sampai lempola mas, mulut saya busa mas. Duit wujud tinggi mas, gini mas, di lantai itu mas, wujud mas. Tapi setelah saya mau pegang itu duit, hilang mas, kota morgana lah, hilang. Itu saya kan sama istri saya, mengisi istri saya ngomong sama istri saya, panggil yang ngasih siapa? Ibu Ratu Kidul, suruh sini, suruh datang. Dipanggil kan Ibu Ratu Kidulnya, masuk ke tubuh istri saya. Sebelum datang itu ya bau mas, ada bau-bau bunga melati sama angin itu semilir. Ya kerasa lah ada kedatangan makhluk kayak gitu, kerasa mas. Gak, bukan cerita istri saya ngomong kosong itu, bukan mas. Kerasa ada seperti sosok yang datang itu, kerasa ada bau-bau bunga masuk ke tubuh istri saya. Istri saya langsung gini mas, assalamualaikum. Saya jawabkan waalaikumsalam. Ini benar Ibu Ratu Kidul? Iya benar. Apa benar ibu ngasih uang totalnya 30 M kepada istri saya? Iya benar. Lah mana bu ibu duitnya? Itu di situ. Mana nggak kelihatan? Hati kamu belum bersih, makanya kamu belum bisa wujudin. Kata siapa? Ibu, kalau benar Ibu Ratu Kidul harusnya bisa ngerogoh hati saya, tahu isi hati saya. Tujuan saya tetap saya sudah koin bu. Saya hidup sehat, saya sudah senang bu. Saya bisa usaha sendiri kok. Walaupun saya dapat saya sedikit, saya senang kalau saya sehat. Saya bilang sama Ibu Ratu Kidul, kalau mau sedekah, kalau mau ngasih, nggak usah banyak-banyak, sedikit nggak apa-apa. Yang penting wujud nyata, jangan wujud gaib. Itu namanya persulit bu. Kalau mau bener-bener mau ngasih, mau sedekah, ya harus wujud, jangan mempersulit kayak gitu. Nah mas bilangnya kayak gini mas, saya bisa mewujudin duit itu, tapi siapa yang mau ikut saya? Nah maksudnya gimana bu? Yang jadi tumbal. Kamu kamu mau milih anak apa ibu kamu? Nah, saya marah mas. Oh tujuannya kamu itu berarti saya disuruh nyupang, suruh memet. Gak bener kamu. Saya nggak mau. Saya masih punya Tuhan kok. Saya percaya sama Tuhan.
saya nggak percaya kalau kamu itu Ibu Ratu Kidul. Jangan apa itu Mas, kalau Jangan bawa nama. kamu jangan bawa Ibu Ratu Kidul. Kamu bukan Ibu Ratu Kidul kamu. Saya panggilin beneran, mampus kamu di sini. Saya bakar kamu. Malah tawa-tawa Mas. Tawa-tawa kan. Nah, itu kebongkar semua. Ternyata malah itu yang namanya lampor itu Mas, yang ngerasukin istri saya waktu itu kesurupan itu Mas. Ternyata itu berarti pas waktu saya ngejalanin itu kan usaha saya susah Mas. Saya dagang, usaha susah. Itu yang bikin itu dia. Saya dagang itu sebel Mas. Sosoknya siapa Mas? Sosoknya saya pernah Mas dilihatin Mas. Saya pernah ngelihat ini Mas. Pas waktu istri saya itu hamil, saya sering sih lihat tapi sekelebatan seperti orang tua. Tapi nggak pernah lihat gini adep-adep itu nggak pernah Mas. Cuma sekelebatan. Tapi setelah istri saya ngelahirin, saya kan tidur kan nggak bareng sama istri. Saya misah di ruang tamu di kursi. Saya lihat ibu saya kan pas waktu istri saya lahiran itu kan ibu saya nemenin istri saya tidur, nemenin kan. Tapi pas waktu saya tidur di luar itu kan kok ngeliat ibu saya itu duduk di kuda-kuda rumah itu Mas, segitiga itu rumah kan ada segitiganya itu di atas kan. Saya bingung Mas, masa ibu saya duduk di situ kan lewat mana, kan nggak mungkin kan. Saya tanya, kamu bukan ibu saya, kamu jangan menyerupai ibu saya, jangan apa itu kalau Nyamar. Jangan nyamar jadi ibu saya kamu siapa kamu. Langsung rubah wujud Mas, jadinya seperti mak lampir itu loh. Mukanya hijau, matanya merah seperti orang yang mabuk itu Mas. Rambutnya lusuh putih panjang segini Mas, pakai kebaya tua warnanya itu krem, sama itu jaritnya itu jarit lusuh coklat itu loh. Kukunya panjang hitam. Berarti pakaian kayak orang dulu itu ya? Nawarin ini Mas, harta Mas. Saya dikatain, kasihan kamu, hidupnya susah melarat. Saya dikatain gitu Mas. Saya senyumin aja Mas, tak kasih harta uang biar kaya, tapi anak kamu buat aku. Ya marah Mas, siaran kamu pergi sono, serabang sandal Mas. Saya sabit pakai sandal Mas, biar di pagar itu Mas. Hilang Mas. Tapi saya kebangun Mas. Saya bingung. Ini saya tidur apa nggak tidur? Sadar tapi saya nggak sadar Mas. Kalau saya tidur, saya nyabit sandal. Tapi kalau saya tidur ini Mas, saya nyabit sandal tapi sandal beneran terlempar di situ Mas. Di pagar itu Mas, bener terlempar. Mas saya bingung, kalau saya tidur, kalau itu di mimpi, sandal kok bener kontal di situ, saya terlempar di situ sandalnya. Kan bingung saya kan. Saya takut Mas, masuk kamar, ngos-ngosan, ditanya istri, kamu kenapa ngos-ngosan kayak habis lihat sesuatu? Itu saya habis dilihatin itu makhluk apaan yang biasa wurawiri di rumah lah, apaan orang tua apaan sih itu yang tangga-tangga gempar kan. Sebelum itu kan tangga gempar Mas, tangga itu gempar Mas. Tetangga saya itu pernah dilihatin makhluk itu Mas, yang ngakunya itu lampor. Tangga saya itu pernah diliatin di samping rumah saya. Oh, setan itu, iya saya pernah habis diliatin setan itu. Saat tidur di dalam, saya berpikiran gini Mas, kan tempat saya itu kan masih gempar togel itu Mas. Ini cok gelem ngasih nomor ini. Soalnya bapak kan sering minta-minta nomor di rumah, apa ini yang cok mending yang sering ngasih nomor ke bapak. Katanya ada makhluk yang ngasih nomor tapi lewat mimpi ke bapak. Nah, saya tidur di mimpiin Mas, yaitu ngasih nomor totalnya 4 angka Mas, tapi nggak saya beli. Saya sudah wanti-wanti, mungkin kalau saya beli dapat uang, mungkin anak saya diambil. Saya nggak beli, cuma saya cocokin tiap pagi itu, saya cocokin kok nomornya pas. Besoknya lagi kok nomornya pas.
Terus mas sampai 1 minggu saya tak bilang sama istri saya itu sering dimimpiin makhluk ini dikasih nomor 4 angka, tapi nggak saya beli soalnya yang diminta itu anak. Saya bilang sama istri kalau setan ini ngimpiin kamu tolong jangan dibeli, bahaya ini, minta tunggal. Setelah itu malah istri yang dimimpiin bener mas selama 1 minggu. Nomor dikasih nomor selama 1 minggu dicocokin mulu mas, nggak dibeli mas. Kalau dikasih tahu bapak mungkin dibeli bapak. Orang bapak saya, bapak mertua duluan, gila nomor. Maaf mas ini kerokok dulu biar nyantai ya. Masnya tahu nggak kok istrinya jenengan tuh sudah mantan istri ya, melakukan berfoto dengan setan tuh, masa pernah melakukan ritual nggak mas? Ya pernah, makanya saya bilang masnya ngasih judul gitu kan, saya udah pernah ngeliat juga mas, udah nyaksiin. Pas waktu saya dagang, saya alhamdulillah pulang gak asik itu mas, pulang cepet. Saya pulang, kamar itu ditutup mas, tapi lawang pintu ruang tamu nggak dikancing, itu ditutup. Saya masuk, istri saya bakar dupa sama itu nebar-nebar bunga, dia itu kok muja-muja ya gini mas. Pakai dupa nggak mas? Pakai dupa. Saya bingung itu nyembah siapa, saya dobrak itu mas. Saya marahin, kamu nyembah siapa itu kayak gini, musyrik itu. Dia marah mas, dia bilang kayak gini, kamu jangan ganggu ritual saya. Lah kamu nyembah siapa kayak gitu? Junjungan saya. Junjungan kamu siapa? Ya jin-jin susuran saya, bodyguard saya. Kok disembah? Harusnya kalau itu emang bodyguard kamu, rewangan kamu, harusnya dia yang sungkem sama kamu, bukannya kamunya yang nyungkemin dia. Berarti itu istrinya jenengan dikendalikan dengan bangsa jin ya? Iya. Padahal kan gini mas, dulu itu istri saya pas waktu dapat wangsit gitu mas, apa wasilah apa wangsit itu lah, wangsit dikasih gitu kan, pernah nenek moyangnya itu yang namanya Mbak Gewo kan masuk ke raganya nyurupin raga istri saya, ngomong kayak gini sama saya, wanti-wanti, ini istri kamu dijaga, istri kamu itu kintilan banyak makhluk-makhluk ya, banyak kintilan makhluk-makhluk yang ngikutin yang beraura negatif ya. Kalau bisa jangan sampai ngikut apa yang dia suruh-suruh ya. Kalau bisa dia yang harus ngikut istri ini sampean, imane dikuatin, sering sholat, sering sodako kayak gitu mas. Saya bilang sama istri, saya tuntun lah, kan dulu jarang sholat istri saya itu mas, suruh sholat itu males. Saya tuntun sholat, dia udah mau mas, udah mau sholat terus, tapi tiap ngelakuin sholat itu dia itu lemes, katanya badannya panas, kan aneh mas. Orang sholat katanya banyak orang sholat itu malah adem sih mas, itu malah panas mas, katanya panas. Dia habis itu dia itu kalau disuruh sholat malas, nggak mau, malah marah itu mas. Tiap maghrib dia malah tidur, nggak pernah dengar adzan maghrib mas. Saya bangunin malah saya dilempar gelas mas, dilempar gelas. Istrinya malah berani sama mas ya? Berani mas, dia kalau setiap adzan maghrib dia pasti tidur. Ntar kebangunnya jam 8 malam, jam 8 malam pasti bangun. Kalau dibangunin marah mas. Saya bangunin, dek itu maghrib, adzan maghrib, sholat, kalau nggak mau sholat dengerin adzan maghrib, jangan tidur, nggak baik. Marah mas dilempar gelas. Berarti kan itu sudah dikendalikan sama setan ya mas? Saya kan cari-cari tahu kan sama orang-orang pintar ya, ustadz lah, kiai. Saya cari tahu, saya konsultasi, ya cari obat lah mas. Istri saya kayak gitu dan selimpang. Katanya istri saya itu istri saya itu udah dinikahin bangsa jin. Yang tadi pas waktu pacaran itu kan masnya kan ngomong sama Gondorwo itu mungkin sudah nikah dengan Gondorwo mas? Ya bisa kemungkinan gitu mas. Gondorwo ya. Tapi kan kata
guru spiritual saya Pak Kiai itu, Pak Kiai katanya itu dinikahin tapi di alam bawah sadarnya, di alam mimpinya, belum di alam nyata. Iya, iya. Belum di alam nyata. Tapi masa pernah melihatnya berhubungan badan itu sama Gundoro itu? Belum pernah. Belum pernah. Ya? Belum pernah. Terus masa pas waktu melakukan ritual untuk mewujudkan uang 30 miliar itu ya, itu masa ada kendala apa mas waktu ritual mas? Banyak mas kendalanya mas. Banyak mas. Kalau dibilangin itu ya di luar nalar mas. Saya pas ritual itu kan disuruh sama istri itu harus matiin lampu, harus pakai lampu redup, pakai lilin itu mas. Ya. Pakai lilin, nggak boleh pakai lampu, pakai lilin. Pas saya ritual, saya wiridan itu mas, pintu itu kan nggak saya kunci, bisa buka separuh. Ya. Pintu kok gerak-gerak gini mas, gerak-gerak gini mas. Kirain ada orang yang mainin apa anak saya, padahal anak saya kan dibawa simbah ke rumah simbah kan, nggak ada orang. Saya wirid lagi, kuntilanak mas, gerendotan di pintu. Saya usir, saya wiridan lagi, poncotan mas, longsor di depan mas, longsor. Saya yang keracuk lah, kaget kan, dan cepat kaget, istri saya malah marah. Jangan takut, batal kalau takut. Ya bukan, ya saya kaget lah, orang muncul tiba-tiba gitu kok, kaget. Saya terusin ritual, nah itu wujud mas. Tapi masnya sudah melihat tuh wujudnya gaib? Wujud gaib, wujud. Tapi setelah saya pegang, duit itu hilang. Hilang. Udah lihat itu uangnya miliaran itu udah lihat? Lihat. Ya setumpuk yang belum saya itu mas, orang saya pegang langsung hilang. Iya, berarti itu udah tumpukan uang itu. Nyata, lihatnya itu nyata. Pas waktu mau dipegang hilang ya? Hilang. Berarti masa sudah melihat tumpukan uang jumlah miliaran ya mas, tapi hilang ya? Itu masa tadi kan sudah dilanjut sampai togel itu mas ya? Iya. Itu lanjutnya gimana mas? Togel itu ya mas ya. Duluan di kampung saya itu kan masih gempar togel-togel itu mas. Ya. Bahkan bapak saya itu nyuruh saya nyari. Saya gak suka togel-togel mas, tapi saya didesak. Di situ itu didesak. Saya kan persepsi saya itu berbeda, pemikiran saya itu beda sendiri di rumah. Saya gak suka dengan hal-hal kayak gitu. Saya disuruh, udah lo manut aja, manut. Kalau ntar dapat duit kamu seneng. Saya disuruh cari telur ayam kampung yang baru bertelur itu loh, ayam perawan. Telur ayam perawan. Saya nyari, saya dapetin mas, disuruh ngubur di tempat kuburannya orang yang matinya tragis. Kan di tempat saya itu, di kampung saya ada orang yang pernah kecelakaan, jatuh dari pohon kelapa itu, kepalanya pecah. Nah itu disuruh mendem di kuburannya situ mas. Disuruh mendem jam berapa ya? Waktu adzan maghrib harus ngambil, tapi kan ngambil harus membelakangi, ngambil gini, membelakangi kan. Ngambil, saya berikan sama bapak. Ini pak, telurnya pak. Diterang mas, di lampu gini mas. Ada nomornya beneran mas. 2 angka, dibeli. Itu, mas? Lupa saya, lupa. Semua jelas itu BT namanya, 2 angka itu BT kan. Iya. Nah, 2 angka dibeli, keluar mas, dapat mas. Tapi dibeli nggak banyak, belinya cuma 10.000. Dapatnya tahu itu berapa, itu lupa saya. Dapat, harusnya itu kan kalau telur itu kalau udah digunain harusnya kan itu harus dibuang ke sungai, dilarut itu kan. Bapak saya itu lupa mas, ditaruh di lemari. Taruh di lemari, tengah malam, kok lemari kayak ada orang ngamuk, ada yang apa itu, buka pintu lemari itu jedar itu ikus apa-apaan. Saya keluar, saya lihat mas, lemari itu goyang-goyang sendiri gini mas, pintunya jedar mas. Nah, so, saya kan takut pak, ya mas, tolong manggil bapak. Pak itu pak, lemari kenapa? Diambil, oh telurnya belum dibuang. Telurnya dibuang, itu udah habis. Tenang, alhamdulillah, nggak ada gangguan apa-apa lagi. Nah konyolnya lagi, istri saya itu malah gini mas, orang bapaknya sering beli nomor hal-hal yang konyol lah mas, yang sesat lah. Malah bukannya, malah gimana ya, apa nasihatin, malah ngejerumusin mas, malah dukung. Istri saya itu dukung. Orang istri saya juga sering beli nomor juga mas.
malah dukung, sering minta-minta nomor sama rewang-rewangannya itu loh, minta-minta nomor, minta 1 kali 2 kali dikasih mas, dikasih, minta lagi tiap kepepet itu, minta lagi, habis itu minta lagi, minta itu mas, mau ngasih 4 nomor mas, dapat terus mau dapat terus tapi 2 angka, minta lebih kan, ya. minta 4 angka, istilahnya minta 4 angka, tapi apa itu apa rewangan istri saya itu jin-jinnya itu minta imbalan mas, ya. anak saya mas yang mau diambil mas, gak jadi kan Ya. ini siapa walaupun konyol-konyol masih ingat anak kan. Gak jadi itu mas, setelah itu gak jadian, udah nggak pernah beli nomor lagi tuh, udah nggak pernah beli nomor lagi, sudah adem kan, istri saya kan biasa ngobatin orang itu kan, ada dari tetangga kampung datang mas, minta kekayaan mas, mau nyupang, dia ngomong sama istri saya padahal kan udah nggak mau, saya ngomong oh jangan pernah nerima orang-orang yang musyrik, dianya dosa kamunya juga ikut dosa, dia udah nggak mau tapi didesak mas, dianya kan mau kan, jadi mau istri saya. Katanya mau dibeli imbalan gede, masih kecolok duit itu mas, istri saya mau. Orang yang nyupang itu diajak salaman mas, katanya diliatin alamnya sana Ya. setelah deal dianya diterima, nyupang itu katanya diterima, disuruh nyari ayam cemani 1 pasang, dibuat disembelih di situ, di rumah saya itu Ya. disembelih di situ, pas waktu malamnya itu, pas tepatnya hari itu malam Jumat Kliwon harus bawa situ, tapi orangnya datang nggak bawa ayam, tanyain kan sama istri saya lah, mana mas ayamnya, maaf mbak nggak jadi mbak, saya batalin aja. Kok batalin lah, orang jenengan udah diterima kok, di sana udah dicatat jenengan udah diterima di sana. Enggak mbak, orang yang dimintain tumbal itu mintanya ibu saya. Ya. Dia gagalin, Padahal udah ijab ya mas. udah ijab. Yang nggak tahu tuh belakangnya gimana, itu endingnya itu orangnya udah nggak ada kabar lagi. Setelah itu datang lagi mas, ada lagi orang yang minta-minta kayak gitu lagi mas, orangnya itu pengusaha kayu, lok kayu itu mas, dia kolab usahanya, katanya punya sangkutan utang itu 200 juta, nggak bisa bayar, nggak bisa nyari utang. Nah dia kan katanya, kata pasien istri saya itu, di kampungnya itu ada tuyul keliaran, tuyul bekas peliharaan orang, tapi orangnya itu yang melihara itu udah meninggal. Dia bawa duit 2 karung bulog itu, katanya dia itu pernah ngeliatin ada anak kecil bawa duit 2 karung, duitnya pas ditaruh di belakang musola mau diambil, udah diambil gini katanya mas, kan banyak orang kan di musola, ditaruh lagi nungguin sepi orang. Setelah ditaruh duitnya hilang Di musola itu. di musola itu. Nah setelah itu kan minta tolong sama istri saya kan, istri saya sama saya keluarga itu minta tolong ke kampungnya pasien saya itu yang pengusaha kalau kayu itu, disuruh buat nyampein keperluan dia itu kepada setan-setan kecil itu, anak-anak kecil tuyul itu. Nah, dimintain tolongan, istri saya manggil ritual, manggilin itu tuyul-tuyul itu, yang datang bukan tuyulnya mas, malah didengkotnya kayak genderuwo itu mas. Pas datang kan dibikin kamar khusus kan, minta kamar khusus kan buat ritual, ya saya ikut di situ, saya ikut kamar, langsung di kamar itu mas nggak ada kan, nggak itu nggak apa namanya kan, nggak ada dupa, nggak apanya Menyan. nggak ada menyan, nggak ada dupa, tahu kan bau dupa bau menyan mas. Wah datang ini, pikirannya datang ini. Langsung istri saya itu langsung kesurupan mas, kesurupan ngamuk di kamar mas. Pas saya manggil orang yang punya hajat itu, yang punya keperluan kan, terpanggil
ditanyain sama istri saya yang kesurupan itu, ditanyain, kamu benar mau melihara anak-anak saya? Ya, saya mau melihara anak-anaknya jenengan, saya sudah pusing, Ya. banyak utang, katanya gitu kan. Ya, saya boleh anak-anak saya ikut jenengan, tapi siapa yang mau ikut saya, katanya gitu mas. Ikut gimana? Yang jadi tumbal, dia itu mintanya kalau nggak anak ya ibu mas. Yang punya hajat itu pikir-pikir dulu, Ya. ntar mas, mbak, saya pikir-pikir dulu. Istri saya ya sedikit-sedikit kan saya bahasa dampingin kan, bisa netralisir juga kan, bisa istri saya netralisir, keluarin. Udah berapa jelang 1 bulan kayaknya, orangnya datang lagi mas, nyamperin, katanya udah siap mas, ibunya buat tumbal. Punya si Kejem pelaku kan, itu tuh. udah gelap mata itu mas, Ya, ya. udah konyol gara-gara banyak utang. Nah, kan saya ngomong sama istri saya, jangan ditanggepin orang kayak gitu, udah kejem itu, masa ibunya mau buat tumbal, mau dibunuh, Ya. kejem itu. Istri saya kan udah nggak mau, tapi diiming-imingin tanah mas, tanah di depan rumahnya itu kan milik dia, Ya. katanya mau dikasih, disuruh oper nama. Istri saya kan tergiur itu mas, tergiur. Setelah diritualin lagi, diritualin lagi itu mas, jinnya datang, ibunya sakit, ibunya langsung sakit di situ, ibunya sakit. Nah yang punya hajat itu mungkin sadar mungkin mas, batalin lagi mas, Cara spontan. langsung batalin lagi mas. Kan itu pas ritual itu bukan di rumahnya yang punya hajat itu, yang punya keperluan, enggak, di rumahnya temennya, tapi masih tetanggaan. Pas waktu ritual itu ibunya teriak di rumah, teriak kan kedengeran kan, bareng itu masih tetanggaan, deketan rumah, kedengeran mas, kesakitan, ngerong kesakitan gitu kan. Langsung dia ngebatalin, ntar dulu mbak, saya pikir-pikir lagi, ya ibu nih jenengan gimana itu udah kesakitan, tolongin mbak, diobatin. Akhirnya malah ngobatin ibunya, sembuh. Lah setelah jelang 1 minggu, mbak gimana kalau itu dengkotnya dikalahin dulu mbak, ntar anak-anaknya saya adopsi, saya yang nggak bisa. Setelah itu kan disamperin lagi, ya istri saya suruh duel sama dengkotnya. Ya saya kan bilang jangan mau, tapi imbalannya nggak seberapa ya, bukan ngarep-ngarep imbalan gede ya mas ya. Tapi kan resikonya mas, kalau istri saya sakit apa-apa kan saya sendiri yang nanggung kan. Saya alasan mas, pak maaf pak, saya lapar, ntar mas saya bikinin makan, ntar dulu mas. Enggak pak, saya tadi udah pesen ini, mau ngambil. Saya kabur mas sama istri saya mas, nggak ngelayanin lah, sosot kok. Kok bisa orang-orang pada tahu kalau bisa untuk melakukan ritual pesugihan dari mana mas? Itu pasti Nggak tahu itu, nggak tahu. mungkin dari mulut ke mulut, kan dari tangga sih ya mas, dari mulut ke mulut. Udah nggak hubungan tuh, saya kabur, dibel terus, nomornya ganti aja. Nah kalau nggak diblok, nomornya diblok, udah nggak hubungan lah. Saya sekat, udah jangan ngurusin orang-orang yang musyrik, udah cukup, sekian cukup. Ya mas, cukup itu. Ada orang datang lagi mas, tapi ini benar, tujuannya itu benar, tujuan benar, orang pelayaran, ngobatin ya bener lah, ngobat bener. Tapi setelah itu kan orang pelayaran itu kan, ketika sendiri kan orang pelayaran itu kan banyak duit, kaya kan. Nah pas itu udah keperluannya udah diurusin, istri saya itu dapat wasilah bener apa? Katanya dari nenek moyangnya itu, sing Mbah Gewo, aulia lah, wali ya, katanya itu wali, disuruh ke pantai Teluk Penyu, mana sih ya, lupa ya, Cilacap
disuruh ke Cilacap, ke Gua Nagaraja. Ya. Saya kan udah nggak punya duit itu mas, ngurusin ritual-ritual tetek bengek. Ya. Duit saya habis buat ritual-ritual tetek bengek istri saya itu. Kamu itu pakai apa ongkosnya? Duit udah habis semua. Apa keperluan kamu beli menyan tetek bengek, ritual-ritual nggak jelas. Kamu yang sembah kamu itu siapa? Sholat sambil nyalain dupa, ya mending kalau buat wangi-wangian ruangan dipegangin kayak gini mas. Habis sholat, konyol kamu. Duit sudah habis. Nah istri saya, tadi ada pasien yang banyak duitnya, dimanfaatin mas. Ditelepon kan, Pak Edi, besok saya mau ke itu Gua Nagaraja Cilacap. Pak Edi ada waktu nggak? Kalau ada waktu saya diantar ke situ. Dia katanya masih waktu luang, nggak berangkat berlayar pas masih liburan katanya kan. Ya. Pakai mobilnya Pak Edi, orang Magelang, orangnya orang Magelang, datang ke sini. Sekeluarga itu mas, saya, istri saya, kakak saya, sama itu pasien istri saya juga orang Pekalongan, Panjang, juga orang pelayaran. Ikut kan ke sono sampai Gua Nagaraja, istri saya semedi. Saya mau ikut semedi tapi dilarang. Kamu jangan ikut. Aku jangan ikut. Istri saya boleh kok. Saya tanya juru kuncinya. Istri saya boleh kok. Hati kamu itu rusuh. Rusuh gimana? Kamu itu loh nggak dukung apa tujuan istri kamu. Kalau istri saya tujuannya benar saya dukung. Kalau nggak benar saya tetap bantah. Saya nggak dukung. Nah itu semedi tujuannya apa pak? Ya tujuannya buat kebenaran istri jenengan kok. Dia pengen punya kesaktian, pengen punya apa itunya ilmu yang tinggi katanya kan. Saya tunggu di luar itu mas. Istri saya keluar, udah semedi sama itu teman-temannya pasien-pasien sama kakak saya juga di situ, katanya dimandiin kan di dalam apa guanya itu ada sumur mas. Jangan pernah itu aneh mas, guanya itu mas di bibir pantai, pas di bibir pantai guanya lebar mas, gede mas, lebar banget. Di dalamnya ada makam, ada sumurnya itu airnya itu jubul-jubul mas. Itu daerah Gunung Sekandil kan mas? Gunung Sekandil kan? Bukan, bibir pantai seberangnya itu Nusa Kambangan, pas Nusa Kambangan seberangnya. Nusa Kambangan udah kelihatan. Sama gua apa itu namanya? Itu berarti kan ada gua kan? Gua kalau nggak salah ada 4. Ada 4 di Gunung Sekandil tuh mas? Nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Terus semedi suruh di dalam gua kan? Nah di dalam gua, tapi guanya yang itu Gua Nagaraja. Nah itu semedi. Habis itu kan keluar kan, saya penasaran, saya masuk mas, sendirian saya masuk, kan penasaran kan, ini tempat opo ini, kok ada orang 5 pasang mas, di situ pada tiduran. Saya tanya kan, nanyain, Pak maaf Pak, jenengan tidur di sini Pak? Iya mas, nginep di sini. Apa enggak kedinginan Pak tidur di gua? Ya dingin enggak dingin, orang nyari berkah di gua. Mumet mas, di rumah ditagih utang mulu lah, ini nyari berkah, nyari duit. Saya tanyain juru kuncinya, katanya itu tempat pesugihan mas. Kan saya bingung mas, apa saya istri saya itu nyari ilmu apa nyari pesugihan di situ mas. Saya bingung mas, pikir saya di perjalanan itu bertanya-tanya terus kan, waduh bahaya kalau istri saya minta pesugihan anak saya, jangan-jangan atau saya sendiri yang buat itu kan, takutnya buat tumbal. Setelah di perjalanan yang punya mobil itu Pak Edi nanyain mas, ini mobil kok berat, nggak seperti tadi pas waktu berangkat. Berat gimana Pak? Bannya gembes apa Pak? Enggak, ban normal semua kok berat gimana? Nah, ini mas yang ngerasain nggak melendek, belakangnya itu melendek no? Iya Pak, ngerasain Pak. Langsung bawa dupa mas, racun bawa dupa, nggak ada dupa padahal mas. Wah berarti ini mungkin ada yang ikut ini. Saya tanyain sama istri ya, Dek, ini ada yang ikut. Iya, ya siapa? Mbah Nogorojo ngikut. Nah ini tujuan saya itu disuruh semedi buat ngambil Mbah Nogorojo buat ngikut saya. Ya tujuannya ngapain? Katanya si Mbah buat ngislamin gimana? Orang situ aja ibadahnya belum benar,
kok suruh ngislamin, yang bener aja ini kan semasa bingung mas, ini yang nyuruh itu bener Mbah Gewo itu apa itu kakek almarhumah, nenek moyangnya bener, nenek moyangnya mantan istri saya beneran apa jin yang menyerupai, kan saya bingung mas. Kalau beneran nenek moyangnya, masa iya kena istri saya itu ibadahnya masih bolong-bolong belum tekun, masa suruh ngislamin, kan gak masuk akal kan. Saya pulang di kamar mas, kamar saya itu kan ada tikernya, tiker karpet itu loh, tiker karpet itu junuk gini mas, muncul apa itu menjunuk gitu, menjunuk bahasa Indonesianya apa itu asap, enggak asap, menjunuk karpetnya itu seperti ada yang nyodor dari bawah itu loh, nimbul lah ada kayak ada ular gitu loh mas. Nah yang mau muncul gini, kan saya ambil pentungan kan, saya pukul, saya buka kok nggak ada ular apa tikus, kosong. Nah saya duduk kan, ini apa, penasaran, saya wiridan mas, saya minta petunjuk, istri saya langsung kesurupan mas, langsung kesurupan, gosong gini mas, ekspresinya itu kayak ular naga lah, melet karena melet. Saya tanyain, kamu siapa? Dia jawab, katanya Mbah Nogorojo yang tadi dari Cilacap itu yang dibawa. Lah kamu ngapain masuk ke tubuh istri saya? Saya mau nyampein, ada perlu apa sampean? Saya mau minta raga apa maksudnya? Saya mau minta wadah apa? Minta wadah kalau enggak perkutut banyak mas, tapi ini mintanya aneh, perkutut tapi yang ekornya jumlahnya 15. Kalau normalnya yang setahu saya itu perkututnya, saya pecinta burung kan tahuan mas, total jumlah ekor burung kalau perkutut itu normalnya itu 14. Minta ya. Kenapa mintanya itu normalnya 14, nah itu minta yang jumlahnya ekornya itu 15. Ganjil. Nyarinya di mana coba, kan susah. Kalau enggak perkutut ekor 15, maunya itu wadah keris yang bermotif naga, yang looknya itu 13. Mau nyari di mana lagi coba, di Pandai Besi nggak ada, susah kan nyarinya. Itu mas waktu masuk ke Nusa Kambangan tuh kan, di pantai kan, tapi ada juru kuncinya tuh. Ada, itu yang ngarahin, yang ngarahin itu juru kuncinya. Juru kunci ya. Itu ada berapa guanya tadi? 4 kalau nggak salah. Terus di lokasinya itu kan di pinggir pantai kan. Pas bibir pantai. Paran juru kunci untuk suruh ngapain mas? Itu suruh semedi sama dimandiin itu air sumur situ. Tapi yang anehnya itu air sumurnya itu tawar mas. Harusnya di bibir pantai kalau nggak asin kan payo mas. Itu tawar kan? Nah. Terus masa pas lihat orang-orang di dalam itu melakukan ritual apa mas? Katanya pesugihan mas. Pesugihan sama. Pesugihan. Nah, makanya itu yang jadi pikiran yang mengganjal itu kan gitu. Apa istri saya nyari ilmu, nyari antek buat bawa pulang, apa nyari pesugihan? Nah, saya yang takutin ini itu mas. Terus sosok yang mau cari wadah itu dari mana mas? Nah itu dari gua itu, Mbah Nogorojo itu ngakunya Mbah Nogorojo. Katanya mau ngikut. Nah saya ngomong, kalau mau ngikut monggo, tapi jangan ganggu. Kalau mau minta wadah kayak gitu, nah itu namanya mempersulit saya. Kalau jangan mau ngikut, ya udah ngikut aja, nggak usah minta aneh-aneh. Kalau mau minta wadah, nyari sendiri apa ayam apa terserah jenengan. Malah dianya marah-marah mas, marah-marah ya saya nggak peduliin, keluar kamu, jangan masuk ke tubuh raga istri saya, udah lemes ini anakmu. Dia keluar, udah aman-aman saja kan. Tapi besoknya dapat kabar katanya Pak Edi yang bawa mobil itu yang nganter ke Cilacap itu kecelakaan, nabrak orang di Semarang, nggak meninggal, nabrak orang di Semarang. Nah dia kan kapesan. Setelah itu dapat kabar lagi dari Pak Narito yang temennya tadi, pasien itu juga katanya yang mau berangkat Payaran dipending juga mas, apes juga.
kakak saya yang biasanya ngojek sama jualan tetek bengek lah sepi mas, cekcok sama istrinya juga banyak masalah. Saya juga dapat masalah, cekcok terus sama istri, masalah wis ada lah. Yang dari oleh-olehnya dari Gua Nagaraja itu masalah mulu mas, Bencana malah ya? bencana, bukannya keberkahan tapi bencana mulu mas. Rumahnya berarti masih mas? Masih Masih tempatin sekarang. sampai sekarang. Kok bisa rumahnya tersebut sudah mecahkan keluarga, dia sering pisah itu masnya sendiri sudah pisah ya? Oh cerita kembali lagi nih, Iya. flashback. Ya. Nah itu gini mas ceritanya mas, ini panjang mas. Kalau dibilang ya diceritain itu sebenarnya aib juga sih, ngolok-ngolok. Itu mertua dari bapak mertua saya, tahu nggak maksudnya? Iya. Saya punya mertua, lah mertua saya itu punya mertua lagi kan. Iya. Nah dulunya itu gini mas, mertua saya itu pas waktu belum nikah waktu masih pacaran, ini cerita dulu mantan bapak mertua saya ya. Ini pas waktu menjalin hubungan itu pas pacaran nggak direstuin sama pihak keluarga istri, nggak direstuin. Nah itu pas bikin rumah itu dikirim teluh mas, kirim teluh, tujuannya itu buat nyerang bapak mertua saya. Kan nikah itu nggak direstui itu mas, nikah kabur dulunya itu ceritanya. Bahwa pas mau ngirim teluh itu malah yang kena anaknya sendiri, sampai nggak bisa jalan. Dibawa ke rumahnya ibu mertuanya, sembuh mas. Dipanggilin orang yang suruh dukunnya itu loh, yang suruh lempar itu, sembuh. Tapi setannya yang dilempar ke situ, ke rumah situ itu udah nggak mau pulang, sudah netep di situ, sudah betah di rumah itu. Lah lama kelamaan bapak saya juga nggak kuat, mungkin ada masalah-masalah yang bertubi-tubi, pisah sama ibu mertua, broken home. Keluarga istri saya itu broken home, pisah, rumah ditinggal kosong selama 6 tahun. Nih pulang ke rumah ibunya semua kan kosong rumah, ninggalin kenangan buruk soalnya kosong. Ditempatin bule mantan istri saya juga pisah mas. Setelah rumah tersebut sudah kosong lama ya mas, yang dirasakan mas selama tinggal di situ rasanya gimana mas tiap malamnya mas? Wah, angker mas, banyak gangguan mas. Hampir tiap malam? Tiap malam, gangguannya tiap malam. Ya kuntilanak tertawa, ya anak kecil main-main tengah malam. Tapi kalau saya samperin itu nggak ada mas. Itu selama mantan istrinya jenengan selama bersekutu dengan setan ya? Itu malah sebelumnya kan? Sebelumnya itu ada berapa sosok mas di situ mas? Kalau dibilang itu banyak mas. Banyak. Pernah kejadian juga teman saya main kan ke rumah saya, main ke rumah saya, minta buatin minum. Minta buatin minum kan saya tinggal sendirian. Orang istri saya kan masih tidur di kamar, dia sendirian. Saya masih bikin minum, ada yang datang mas dari belakang, pas kan duduk di ruang tamu, ada yang datang dari belakang. Dipanggil kan, pakainya baju seperti saya, ya sama seperti saya, kirain saya. Pas dipanggil, pas noleh, mukanya itu lancip mas, kayak curut, kayak tikus. Lancip tuh? Oh ya teman saya langsung lari birbit mas, teriak-teriak. Pas besoknya saya kan tanya mas, lah kamu bikin minum kok kabur kamu, malah tinggal pergi, mau ngerjain apa gimana? Minumnya yang siapa yang minum, kan saya minum sendiri gitu kan. Sama saya cerita, saya itu diliatin penampakan apa ya, aneh, badannya kayak kamu, pakainya juga sama persis sama kamu. Pas saya panggil, mukanya itu lancip kayak curut, kayak tikus. Takut lari. Mas kan sudah lama tinggal di situ ya, berapa tahun berarti mas? Berapa tahun ya? Lupa saya. Lupa ya. Itu biasanya kalau mas kan sudah punya anak ya, pas waktu anaknya lahir ya, itu juga diganggu mas? Diganggu mas, banyak gangguan. Banyak gangguan itu. Gangguannya seperti apa mas? Itu pas gangguannya itu mas, pas istri saya lahir, saya kan kena kata
orang tua di kampung saya itu kan kalau habis lahiran itu kan istri nggak boleh ditemenin suami kan, tidur harus terpisah. Ya. Saya itu tidur di ruang tamu mas. Ya, ya. Mm-mm. Di ruang tamu saya lihat ibu saya mas, ibu saya itu duduk di kuda-kuda rumah itu Di mas. atas itu. Kan ada rumah ada segitiganya gini kan, duduk di tengah kuda-kuda itu mas. Saya tanyain, ya saya bingung tapi saya tanyain, masa ibu saya duduk di situ, tengkring di situ, lewat mana kan nggak masuk akal. Saya tanyain, nggak mungkin kamu ibu saya, kamu jangan jelma, kamu jangan apa menyerupai ibu saya, nyamar ibu saya, siapa kamu? Langsung ngeluarin wujud aslinya mas, ya kayak lampir, hijau mukanya. Itu sosok siapa itu mas namanya mas yang nyamar itu mas? Katanya saya cari-cari tahu orang yang juga pernah dinampakin sosoknya itu pernah interaksi, ngakunya itu lampor mas. Lampor itu katanya kuntil pinih. Katanya yang tetangga saya juga pernah diliatin di samping rumah saya. Sosoknya itu kayak gini mas. Jangan pernah lihat itu film Mak Lampir itu mas. Iya. Mukanya hijau, matanya kayak orang mendem itu loh, merah bukan merah nyala, itu bukan, kayak orang mendem itu hijau, keriput-keriput gitu, rambutnya acak-acakan putih, pakainya kebaya lusuh, kebaya tua. Nah gitu mas, nawarin harta mas. Nawarin harta, tapi anak saya mau diminta buat lebuan, saya nggak mau, saya lempar pakai sendal, hilang itu. Itu sampai sekarang masih sudah pisah, itu penyebabnya apa mas? Setelah sudah pisah sama istri itu penyebabnya itu dari makhluk-makhluk astral atau masa sendiri minta pisah itu? Kalau disangkut pautin ya ada hal janggal juga mas, dari astralnya juga ngikut, hal yang normalnya juga ngikut mas. Kan bisa, katanya orang kalau digangguin itu kan pikirannya juga kan oleng mas, katanya mas. Jadi stres oleng. Nah gini mas, istri saya pas belum pisah itu mas, dia itu sifatnya itu rubah mas, sifatnya rubah. Kalau di kamar gini mas, di kamar pas tidur bareng mukanya itu berubah mas, kadang matanya itu celong ini mas, bulat itu mas, hitam kayak kuntilanak mukanya, jelma kayak kuntilanak persis. Nah saya masa mau gaulin istri saya sendiri kok wujudnya kayak gitu, gimana mas, saya takut kan. Kadang nyerupa lagi, beda rupa lagi mas, kadang rambut seperti acak-acak kan, mukanya itu aneh mas, kayak gumbel, jutek banget mas. Berarti masnya tiap malam kayak nemenin setan ya mas? Jelek mas, besoknya ganti lagi mas, kayak orang lanang keker, mukanya serem mas. Tapi kadang aneh mas, muka istri saya kan ya kata tetangga saya itu cantik mas, dulu itu istri saya kan kembang desa di situ, kembang desa saya juga dapetin itu rayahan dulu. Tapi kadang mukanya itu rupanya cantik banget mas, cantik banget. Kalau wujudnya pas cantik ya sergap, mau nyuci ya mau ngepel sergap banget mas, pas cantik. Tapi kalau pas wujudnya jelek mas, anaknya rewel, katanya mau dibunuh mas, malah sempat mau mengambil pisau mas. Berarti nyalain orang depresi lah. Orang istrinya, mantan istrinya jenengan waktu marah-marah berani sama mas itu berarti bukan istrinya mas ya, itu mungkin dari kendala dari makhluk-makhluk astral. Mungkin nah itu mas, dari itu kan masalah mulu kan, jadi rumah tangga nggak ada kenyamanan itu kan. Nah cekcok mulu, orang tua saya tahu kalau istri saya selalu berani sama suami, sama anak, bahkan nggak pernah lakuin jalanin kewajibannya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Nggak jalanin kewajibannya, nggak mau nyuci juga, nggak mau masak, males-malesan. Setelah itu cekcok mulu, dia beralihnya apa mas, HP mulu, soalnya HP mulu. Setelah itu dia kabur, saya dagang, saya pulang, anak udah sendirian di rumah, dia kabur. Katanya, kata bapak mertua itu, katanya itu dia pergi keluar kota kerja ke Tangerang katanya, ke pabrik garmen. Nah setelah itu kan saya ngabarin dia mau pulang kalau rumah udah dibenerin, udah direnov. Saya ambilin utang lah, nyari utang buat renovasi rumah. Setelah rumah saya renovasi, saya benerin, malah aneh lagi mas,
Saya renovasi rumah, saya tidur di mimpiin aneh mas, ada perempuan cantik banget mas, nemuin saya kan, meluk saya mas, saya jorokin mas, saya nggak mau, saya udah punya istri, saya tipe kalau orang setia mas, kayak gini mas, saya jorokin, maaf mbak, saya udah punya istri. Nah itu malah bilangnya, aku lebih cantik dari istri jenengan sih mas. Iya jangan lebih cantik, tapi aku lebih senang sayang sama istri saya kok, saya jaga perasaan istri saya. Malah nyikem mas, jurogin lagi mas. Saya manggil istri saya di dalam mimpi itu mas, saya manggil istri saya malah belain tamu cewek itu, nyerang saya semua, kukunya keluar semua mas, apa liatin si apa rupa aslinya, taringnya keluar, setan mas, nyerang saya semua itu di mimpi. Saya bacain, mau pada kalah kan, cepat sadar saya dari bangun dari tidur, mimpi apa ini, mimpi apa. Setelah mimpi itu besoknya istri saya ngabarin minta cerai mas, cerai kan, nggak cerai ya saya nggak mau lah, alasannya juga nggak jelas. Nah maksudnya apa, masa minta cerai alasannya nggak jelas. Situ minta cerai apa karena emang sudah bosan sama saya, apa karena emang sudah menemukan pengganti lain. Jujur aja nggak apa-apa, kalau jujur malah nggak apa-apa. Dia katanya udah bosan, udah nemu pengganti lain, ya syukurlah kalau gitu. Saya proses cerai mas, dia emang sudah nemuin, katanya dia itu selama jalin rumah tangga sama saya, katanya saya itu nggak searah sama dia, nggak selalu dukung apa kemauan dia lah, orang kemauan nyempleset salah kok suruh dukung. Tapi orang tua jenengan tahu semua mas kalau kelakuan istri sudah kayak gitu, Tahu, setan, tahu semua ya, tahu, sampai sekarang masih mas? tahu, masih kemarin aja kalau dibilang mas, dia kalau mungkin ya mungkin sampainya itu malah ngolok-ngolok mas. Dia itu kalau mungkin kalau menyantet mungkin bisa mas, saya itu sering mas dikirim-kirim yang aneh-aneh, sering. Saya duda ini mas ya, udah 9 tahun saya belum nikah lagi mas. Tiap saya jalin hubungan sama perempuan pasti gagal terus, pasti gagal terus. Ini onopo, saya kok tiap jalin hubungan kok pasti aja kendalanya. Ya selalu cuma jalin hubungan itu lama-lamanya cuma 1 bulan 2 bulan udah bubar terus, Yang kemarin saya itu diruqyah 5 kali mas. Kemarin saya minta ruqyah sama teman saya yang ustadz itu 5 kali. Ya katanya baru saya udah nggak sadar kan di ruqyah, udah nggak sadar itu, saya udah ngeblank. Saya itu dikirimin ya sponsor kuntilanak setan-setan gitu mas. Biar jalanin hubungan biar wanitanya itu nggak mau, biar bubarin. Berarti masa ngerasa nggak mas selama cekcok sama istri terus tukaran ya, ya kan sering berantem ya berarti kan mas, berarti ngerasa nggak mas kalau yang dikendalikan tuh mereka semua bangsa setan itu? Ngerasa mas, ngerasa mas, tapi pada dasarnya kan istri saya itu udah akal sehatnya itu udah dibuang mas, sudah nggak gimana ya. Malah istri saya itu dibilang terlahir dari rumah tangga orang yang kurang pendidikan agama mas. Tapi nasib anak masih mas ya? Anak ikut saya mas, alhamdulillah sehat ya? Sehat. Nggak sampai sekarang katanya diganggu nggak mas? Enggak, anak dulu pernah diganggu, anak saya itu pernah diganggu, sering rewel kan, pas nempatin rumah itu kan, rumah kosong itu kan, angker kan, yang tempatin saya itu kan angker, sering rewel itu sering diliatin makhluk itu mas, pocong, rewel terus kan. Anak saya itu pak di pojokan mana, itu di pojokan. Nah, anak saya timbang rewel terus-terusan, saya bawa pulang ke rumah saya sendiri. Saya bawa pulang sama istri, sama anak, sama bapak saya kandung saya. Pas itu kan, pas anak saya rewel itu kan, bapak kandung saya itu pas main ke situ, pas main sekalian kan bontong motor 1 mas, saya bontong berarti orang 4, naikin motor orang 4. Pulang pas di jalan, kirain saya sendiri yang diliatin mas. Di samping jalan itu mas, kirain itu karung, kirain itu karung mas. Tahu-taunya poncotan mas, longsor mas, pinggir jalan mas, poncotan. Saya sampai rumah, saya ngomong sama bapak, pak lihat nggak pak, oh polop itu loh putih-putih.
Ya kirain malah bapak sendiri yang lihat. Enggak pak, aku lihat pak. Tahu-taunya lihat semua mas, diliatin semua. Bapak nggak nerima mas, diliatin gitu mas. Sampai rumah ngambil arit mas, sulit mas. Samperin lagi ke tempat TKP mas, ditungguin pocongnya, katanya kalau muncul mau Pacok ya. dibacok. Nggak muncul. Pacok asli. Katanya udah marah soalnya gangguin anak saya terus, cucunya kan. Kalau boleh nggak mas kita ke nengok ke rumahnya, boleh di videoin? Ya nggak mau mas, takutnya ada Takut. takutnya timbul fitnah-fitnah yang enggak, soalnya kan Tapi di situ masih ada istrinya, mantan istri masih tinggal di situ. masih Sama siapa mas? ini kan sekarang udah nikah lagi sama orang Banten. Oh, Takutnya fitnah mungkin enggak, fitnah ya? antarnya darah kelempar apa gituan. Enak juga. Itu mas apa tadi sudah melakukan ritual ulat gaib ya mas ya? Dan katanya itu ada sosok jin yang menyerupai ibu atau gitu ya mas ya? Iya. Tapi masa melihat nggak mas pas waktu dirasukin sosok ibu atau kecil katanya ya pas itu kan, tapi lihat sosoknya mas? Kalau sosoknya saya nggak lihat mas, Nggak lihat. cuma kalau kedatangannya saya bisa ngerasain. Ngerasain. Soalnya gini mas, di kamar itu kan sepi, saya nggak itu kan nggak ada wangian apa kan, nggak ada bunga-bunga tetek bengek. Tahu langsung tiba-tiba itu bau melati mas, nyengat sama Iya. angin itu semilir, angin semilir. Padahal di dalam ruangan kan nggak ada angin ya mas? Nah, angin semilir sama bau bunga melati itu nyengat. Iya. Yang katanya itu emang Ibu Ratu Kidul datang itu emang baunya melati. Katanya, tapi pas masuk tahu-taunya itu bukan Ibu Ratu Kidul mas, cuma jin yang menyerupai. Berarti masa yakin itu bukan Ibu Ratu Kidul ya mas? Bukan. Bukan ya. Inilah cerita dari Mas Ripin ya, semoga bisa diambil hikmahnya, diambil pelajaran kita semua. Jadi namanya setan, jin, dan gondoro itu semua ada ya mas? Iya ada. Barangkali ada pesan kan nih mas buat teman-teman nih, dan mereka itu percaya kalau mereka itu ada gitu kan. Ya pesan saya gini lah, ya tolong buat pemirsa ini yang menyaksikan video ini ya, jangan percaya akan hal-hal, ya percaya boleh akan hal gaib kan, yang buat agama kita Islam, umat Islam kan harus mempercayai hal gaib, tapi jangan terlalu mendalami hal seperti itu. Kalau orang yang mendalami seperti itu, endingnya pasti disesatin lah. Sesat tekannya itu pasti sesat, dibelenceng-belencengin. Yang tadinya disuruh sholat tetek bengek, ujung-ujungnya disuruh sajian-sajian tetek bengek. Endingnya pasti sesat. Nyimpang tetap di luar akidah. Makasih ya mas sebelumnya ya, semoga bisa manfaat ya mas. Setan, makhluk gaib, bangsa jin, itu mereka semua ada. Kita sebagai umat Islam kita harus percaya karena mereka ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus menghormati, saling menghormati, dan jangan pernah sekali-kali menantang dengan makhluk gaib ya mas. Karena mereka juga punya tugas masing-masing. Yang namanya kesimpulan dari Mas Ripin tadi, ada sosok Ibu Ratu Kidul. Jadi kesimpulan dari cerita Mas Ripin ini bukan sosok Ibu Ratu Kidul, tapi dari bangsa makhluk lain, mungkin dari dayangnya Nyi Blorong ya mas. Sosok dayang Nyi Blorong menyamar Ibu Ratu Kidul. Ibu Ratu Kidul tidak pernah menyuruh umat untuk melakukan ritual pesugihan. Jadi semoga masnya dan sama anak sehat selalu ya mas ya. Amin. Untuk kedepannya berpanjang umur ya. Amin. Semoga penuh manfaat dari cerita podcast kali ini ya. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakkan istighfar dan sholawat agar teman-teman selamat dunia dan akhirat. Jangan lupa sholat waktu kita jangan sampai kita tinggalkan. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di Lintang Misteri, antara tiap dan tiada mereka ada. Mas.